Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas langsung aja kita bahas yang dilutif kemarin, lanjutin aja di rumah. Nanti kalau misalnya ada waktu baru kita bahas lagi. Sekarang kita fokus ke soal-soal UAS saja dulu. Nah, sekarang kita bahas yang soal 1 ini. Yang soal 1 ini yang di kumpulan soal hutang yang kakak kasih, itu soal yang paling terakhir. Kita mulai dari yang paling terakhir, soalnya yang pertama udah ada yang pernah bahas. Jadi sekarang kita mulai dari yang terakhirnya. Nah, yang terakhirnya ini soal 1. Soal 1 ini soalnya ini yang 1 Januari 2019. 1 Januari 2019, perusahaan menerbitkan hutang obligasi itu 10 juta. Jadi nominal hutangnya itu 10 juta, jangka waktunya 4 tahun, kemudian suku bunga kuponnya itu 8% secara tunai. Tingkat bunga pasarnya 10%, kemudian dengan bunga terutang dibayar secara periode setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi pembayaran bunganya 2 kali dalam setahun, yakni 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian di sini pada tanggal 1 November 2021, perusahaan melunasi hutang obligasi dengan pemegang obligasi setuju menerima 1.000 saham biasa PT Andalas. Nilai parinya itu 5.000, yang memiliki nilai wajar itu 11.000. Nah, jadi di sini kita beli obligasi, obligasinya itu di bunganya itu dibayar 2 kali setahun, dan kemudian maksudnya kita jual obligasi, kita sebagai perusahaan di sini kita jual obligasi, kemudian kita bayar bunganya itu 2 kali setahun, yakni tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal 1 Januari 2019 itu dijualnya. Kemudian tanggal 1 November 2021 ini dia dilunasi dengan saham. Jadi pelunasannya dengan saham. Gimana sih pencatatannya sampai tanggal pelunasan? Nah, terlebih dahulu kita tentukan berapa sih kuponnya. Kuponnya kira-kira pakai suku bunga yang mana? Kuponnya pakai suku bunga yang mana di sini? Yang mana kalau soal ini kuponnya? Yang 8% kalau 8%. Nah, jadi kita pakai yang 8% untuk suku bunga kuponnya. Nah, kuponnya dibayar 2 kali setahun. Jadinya berapa kuponnya? 4%. 4% kali 10 juta. Kali 10 juta. Jadi kuponnya di sini 4% dikali 10 juta. Dapatnya? Kak. 400.000, Kak. 400.000. Nah, jadi kuponnya 4% kali 10 juta sama dengan 400.000. Nah, langkah pertama di sini kita catat apa? Itu catat penerbitan kan tanggal 1 Januari 2019. Sebelum nyatat penerbitan itu kita cari apa dulu? Nanti obligasinya dicatat sebesar nilai apa?
Kita cari ininya dulu nggak Kak, yang present value-nya? Ya, kita cari dulu present value-nya tanggal 1 Januari 2019. Nah, berarti di sini nilai sekarang dari obligasi. Berarti di sini cari PV apa dulu? PV nominal. Nah, PV nominal di sini nominalnya berapa? Yang 10 juta dikali 4,5%, Kak. Ya, 10 juta. 10 juta. Terus habis itu dikali rumus untuk yang nominal kan 1 tambah I pangkat min N kan. I-nya yang mana dipakai? Yang 5%, Kak. 5% dari mana? 4,5%. Yang 10%, Kak. 10% bagi 2. Ya. Jadi pakai yang I-nya itu pakai tingkat suku bunga pasar. Tingkat suku bunga pasarnya itu 10%. Jadi 10% karena dia dibayar 2 kali setahun bunganya, maka 10% ini bagi 2 jadinya 5%. Jadi 1 ditambah ini kayak gini aja. 10 juta dikali 1 tambah I. I-nya 5%. Pangkat minus N. Minus N-nya berapa? 4 tahun, Kak. 4 tahun. Jadi N-nya? N-nya berapa? 4. Iya, Kak. N-nya 4. Mana? N-nya 8. N itu adalah berapa kali pembayaran bunga. Karena dia di sini pembayaran bunganya itu 2 kali setahun, maka 4 dikali 2, jadinya minus 8. Jadi di sini minus 8. Jadinya PV nominalnya berapa? Ini kali ini. $0,6768, Kak. Kali 10 juta langsung. 6.768.394. 394. Habis itu, habis PV nominal, karena dia di sini itu adalah obligasinya itu dengan bunga, berarti ada kuponnya, maka kita cari juga PV bunganya. PV kupon. Kalau misalnya dia di sini nggak ada kupon, maka sampai PV nominal aja. PV kupon, kuponnya tadi berapa? Nih, 400.000. Berarti di sini 400.000. 400.000 dikali 5. I-nya berapa tadi? I-nya 5%. 5%. N-nya berapa tadi? 8, Kak. 8. Terus ini kali I lagi, per I. Jadinya ini dapatnya berapa?
Ini kali ini 2.585.000 2.585.000 285 gitu. Terus habis itu kita cari nilai sekarang obligasi. Nah, silakan dijumlahkan ini tambah ini. Rp9.353.679, Kak. Berapa 9 juta? Kan 353 353 679. 679. Nah, nilai nominalnya 10 juta. Nilai sekarangnya 9.353. Berarti di sini premi atau diskon? Diskon, Kak. Berarti ini diskon. Nah, kemudian kita catat tanggal penerbitan jurnalnya. Tanggal penerbitannya itu tanggal 1 Januari 2019. Berarti pencatatannya 1 Januari 2019. Saat penerbitan apa jurnalnya? Dia diterbitkan secara tunai, dapat uang kas katanya. Debitnya Pada bonds payable, Kak. ya, cash di debit, kreditnya bonds payable. Nilainya berapa? 9.353.000. Nah, dicatat sebesar nilai sekarangnya ini. Nah, karena dia di sini itu diskon atau premi, maka setiap ada diskon atau premi nilai sekarangnya ini, maka dia harus kita bikin tabel amortisasinya. Maka kita tambahkan di sini tabel amortisasi. Jangan lupa pembayaran bunganya itu 2 kali setahun. Ini debt, interest payment, interest expense, amortisasi, mana dia? Debt, interest payment, interest expense, amortisasi, nilai buku. Di sini interest payment. Di sini interest expense. Di sini amortisasi. Deduction. Di sini book value atau carrying amount. Nilai bukunya. Nah, yang dulu. Nah, di sini lihat tanggal pembayaran bunganya tanggal berapa aja? Tanggal pembayaran kuponnya? 1 Januari dan 1 Juli. Ya, 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kita bikin di sini, karena ini tanggal penerbitan, kita bikin penerbitan dulu 2019. Satu-satu aja lah. Ini nak 19. Nah, 1 Januari 2019 berarti nanti tanggal pembayaran bunganya 1 Juli 19 lagi. Nah, kita bikinnya sampai apa di sini? Sampai bikin tabel amortisasinya itu sampai tanggal di mana ada transaksi lagi. Soalnya kan nanti kalau misalnya kita catat sampai lunas, buang-buang waktu kan. Sedangkan nanti kalau ada transaksi lagi, maka nanti itu bakalan beda lagi interest expense-nya. Maka kita sampai tanggal di mana ada transaksi lagi.
Tanggal ada transaksi lagi itu 1 November 2021. Berarti di sini kita bikin pembukuannya itu sampai 1 November 2021. Di sini berarti 1 Juli, 1 Januari lagi. 20. Itu 20. Satu 1 terus habis itu di sini sampai 1 November 2021. Dibikin di sini 1 November. Soalnya di sini nggak sampai Januari 2022 lagi kan, terakhirnya 1 November. Dibikin di sini 21. Nah, kita masukin interest payment-nya. Interest payment-nya tadi berapa? 100.000 Kak. 400.000 yang kupon ini. Jadi kita masukin semuanya di sini 400.000. Nah, kalau ini tuh enggak 400.000 dia, soalnya Juli ke November itu kan enggak cukup 6 bulan kan. Berarti untuk kupon 1 November 2021 itu sama dengan Juli ke November itu Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti 4 berapa bulan? Juli ke November 4 bulan. Pernya berapa? 400.000 nih untuk berapa bulan? Per 6 Per lagi. 6. Jadi per 6. Soalnya kan 400.000 ini kan untuk 6 bulan, maka per 6 dikali 400.000. Dapatnya berapa? 266.667. 6. Di sini 2667. 16 minus. Nah, kemudian interest expense-nya kita pakai untuk bunganya yang mana? Yang 5% Kak. Iya, 5%. Nah, 10% bagi 2 tadi. Oke, di sini 5%. Ini kan belum ada bunga nih. Tanggal 1 kan. Ini amortisasinya juga belum. Book value-nya masukin yang mana? Yang 9.353. Ya, masukin yang ini. Nah, habis itu ini kali 5% dapatnya 467.684 Kak. 467. 684. Selisihnya 67. 684. Selisih ini dengan ini 67, 684. Nah, kemudian ini yang amortisasi ini ditambah atau dikurang dengan book value? Ditambah karena nilai nominalnya nanti 10 juta kan. 10 juta berarti ini supaya nanti 10 juta berarti harus ditambah terus. Ini tambah 10 juta berapa? Ini ditambah 67684 berapa? 9421363 Kak. 9421 363. 363. Nah, kali lagi 5% berapa? Ini kali 5%. 471.068.
71.068 0,15 Kak. itu aja. Kita bulatkan aja. Berarti di sini selisihnya 71.068. Nah, ditambah lagi ini sama ini 9492 9492 431 Kak. 431. Kali lagi 5%, 474 474 622. 622. Selisihnya berarti 74.622. Tambah lagi 9567 053. 567 berapa? 053 Kak. 053. Kali lagi 5%, 478 353. 353. Terus habis itu ini jadinya 78.353. Terus ditambah lagi 9645 9645 405. 405. Kali 5% lagi 482 482 270. 270. Selisihnya berarti 82 270. 270. Ditambah 9727 97 9727 676. 676. Nah, kalau yang ini, yang interest expense yang ini itu spesial lagi, soalnya dia cuma 4 bulan kan. Expense 1 Nov 2021. Sama dengan, ini kan kalau untuk mencari interest expense berarti yang book value tahun lalu dikali 5%. Berarti ini dikali 5%. Nah, ini kan buat 6 bulan kan. Nah, berarti kalau untuk 4 bulan berarti dikali 4/6. Dapatnya 324.255,8 Kak. 324 324.256 berarti Kak. 256. Masukin di sini 324 6. Fungsinya berapa ini sama ini? Kok besar jadinya? Kok besar ini ya? Oh iya emang besar nak. Berapa? Isinya 75.744 Kak. 75 744. 744 ditambah 9803 420. 9803 420. 420. Nah, ini dapatnya. Nah, habis itu pembayarannya 1 Januari sama 1 Juli. Nah, ini kan jurnal untuk 1 Januari udah. Berarti kita bikin jurnal untuk setiap tanggal pembayaran. Karena ini pembayaran bunganya itu 1 Januari, berarti ada nanti penyesuaian di 31 Desember. Kita bikin berarti di sini tanggal berapa lagi? 1 Juli 2019. Kak, maaf Kak, mau tanya Kak. Ya, Yang 1 November 2021 itu berarti selisihnya tuh 324.256 dikurang 266667 itu kan ya Kak? iya. Dapatnya berapa? 57589 Kak. Oh, berarti ini 57 89 Kak. 57589. Dua lima enam ya. Yang totalnya jadi 9785265 Kak. 97 85265. 85265. Nah, kayak itu.
Terus habis itu jurnalnya 1 Juli. Ini 1 Januari kan udah, habis itu 1 Juli lagi. 1 Juli. 1 Juli. 1 Juli 2019. Nah, 1 Juli 2019 ini, itu kalau pas pembayaran bunga apa jurnalnya? Debit apa? Expense-nya di debit. Ya, lihat aja ini. Interest expense di debit. Debit interest expense. Habis itu karena dia di sini kita bayar tanggal 1 Juli itu berarti kreditnya cash di sini. Nah, terus habis itu di sini lihat. Di sini ada interest payment, ini berarti cash-nya kan. Ini interest expense-nya, ini ada amortisasi di sini. Nah, amortisasi di sini kan dicatat sebagai bonds payable kan. Nah, bonds payable di sini karena dia di sini menambah, maka bonds payable-nya di debit atau di kredit. Kalau hutang bertambah di Kredit, Kak. maka di kredit bonds payable-nya. Jadi di sini kredit bonds payable. Ini aja angkanya lagi. Masukin di sini interest expense-nya ini. Terus habis itu ini amortisasinya yang sebagai bonds payable-nya. Terus habis itu cash-nya yang cash payment ini, yang interest payment. Nah, kemudian nanti di sini kan pembayaran bunganya tiap tanggal 1 Januari sama 1 Juli sama 1 Januari nanti kan. Nah, tapi di sini kita tiap 31 Desember itu harus bikin penyesuaian, maka kita bikin penyesuaian untuk 31 Desember. Sini kan dari 1 Juli ke 31 Desember kan pas 6 bulan dan maka kita masukin aja penuh nilainya. Tapi kalau misalnya dia nggak bulat 6 bulan misalnya. Di sini dari Juli ke Januari kan pas dari Juli ke Desember kan itu pas 6 bulan. Maka tetap bulat kita masukin yang angka yang Januari ini. Karena cuma beda 1 hari. Tapi kalau misalnya nanti 4 bulan misalnya jaraknya, maka kita cari 4 kali 4/6 kayak gitu misalnya. Jadi di sini 1 Juli, ini apa? Ini udah berarti 31 Desember 2019. 31 Desember 2019. Nah, 31 Desember 2019 itu jurnalnya sama aja kayak gini. Tapi kan tanggal 31 Desember 2019 itu kita belum bayarkan, belum kasih duitnya ke pemegang obligasi kan. Maka di sini jadinya hutang interest payable, hutang bunga. Soalnya kita belum bayar kan. Maka diganti yang cash tadi jadi interest payable. Nah, kemudian nanti pas tanggal pembayaran bunganya, angkanya salah. Angkanya pakai yang Januari ini. Interest payable ini, interest expense ini. Terus habis itu bonds payable-nya, kita masukin ini. Nah, kemudian nanti tanggal pembayaran bunganya nanti kan itu tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari baru dibayarkan. Berarti di sini 1 Januari 2019, 2020 lagi. Itu apa jurnalnya? Ini banyak yang salah. Jadinya 1 Januari 2020 jurnalnya apa? Interest payable pada cash, Kak.
Ya, interest payable pada cash. Kita lunasi hutang ini, soalnya kan interest expense udah kita bebankan 31 Desember 2019. Jadi pas 1 Januari itu nggak perlu lagi kita bebankan, cukup kita bayar aja hutangnya. Jadi kita bayar hutang bunga tadi, soalnya pembebanan untuk beban bunganya udah. Ini interest payable pada cash. Nilainya di sini 400.000. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, kita tes lagi. Berarti habis 1 Januari 2020, jurnal kapan kita bikin lagi? 1 Juli 2020, Kak. 1 Juli 2020 nilai. Satu Juli 2020 jurnalnya apa? Interest expense, Kak. Interest expense. Terus habis itu apa lagi? Bonds payable. Di mana? Ya, di kredit. Kredit, bonds payable. Terus habis itu kredit lagi apa? Cash. Cash. Nilainya kita masukin yang 1 Juli ini. Sebenarnya nggak susah, nak, daripada kita bolak-balik ke atas. Habis jurnal 1 Juli 2020, kita jurnal apa lagi? Tanggal? 31. Iya, 31 Desember 2020. Jurnalnya apa? Interest Interest expense. pada payable, interest payable. Expense. Di sini bonds payable. Ini interest payable karena dia belum dibayar. Nah, interest expense-nya kita masukin yang Januari ini. 2021. Ini 28. Terus bonus payable-nya yang ini. Nah, habis itu jurnal tanggal berapa kita bikin lagi? 1 Januari. 1 Januari 2021. Jurnalnya apa? Interest Interest payable pada kas, Kak. Ya, interest payable. Pada cash. Nilainya 400 lebih. Tapi kalau dia langsung 31 Desember dibayarkan katanya, maka ini diganti jadi cash langsung. Jadi nggak ada jurnal 1 Januari karena pembayarannya langsung 31 Desember. Ada soal yang kadang-kadang kayak gitu. Terus habis itu catat lagi tanggal 1 Juli 2021. Jurnalnya kayak gini. Pasti aja. Masukin angkanya.
Juli 2021 ini. Ya. Terus habis 1 Juli, itu kan habis 1 Juli di sini pelunasannya 1 November. Berarti kita bikin 1 November 2021. 1 November 2021. Itu kan kita bayar, berarti kayak gini juga jurnalnya. Soalnya dia dibayarkan. Nilai interest expense-nya kita pakai yang ini. Bonus payable-nya kita pakai yang ini. Mana dia? Salah. Salah masukin. 266, 324. Yang terkopi beda. Yang mana kita catat tadi itu? Salah. Salah format. Jadi ini kita ganti jadi berapa jumlah ini? Cash yang harus dibayarkannya beda lagi segini. Ya. Habis itu tanggal 1 November ini dia dilunasi dengan saham. Kalau convertible bonds itu kalau dilunasi dengan saham, maka dia nggak ada untung atau rugi pelunasan. Tapi kalau bonds aja tanpa konversi, tanpa dia ada fitur konversi, maka ada untung atau rugi pelunasan walaupun dia ditukar dengan saham. Jadi kalau obligasi aja tanpa konversi, maka ketika dia dilunasi dengan saham, maka ada untung atau rugi pelunasan. Tapi kalau misalnya convertible bonds, utang obligasi konversi, ketika dia dilunasi dengan saham atau dikonversi menjadi saham, maka nggak muncul di sana untung atau rugi pelunasan. Muncul hanya ketika obligasi konversi tersebut ditukar, dilunasi dengan kas, baru nanti muncul hutang atau rugi pelunasan. Jadi di sini karena dia hanya hutang obligasi aja tanpa konversi, maka di sini akan muncul yang namanya untung atau rugi pelunasan. Nah, kita catat di sini rugi untung atau rugi pelunasan. Rugi pelunasan. Nah, untung atau rugi pelunasan ini itu adalah rumusnya nilai pelunasan dikurangi dengan nilai buku obligasi. Nilai pelunasan itu biasanya adalah sebesar nilai wajar dari objek yang akan kita berikan untuk melunasi hutang tersebut. Jadi di sini kita catat itu nilai pelunasannya adalah sebesar
karena kita melunasinya dengan menerbitkan saham, dengan memberikan saham, maka saham tersebut harus dinilai sebesar nilai wajarnya. Nilai wajarnya di sini 11.000. Jadi di sini perusahaan melunasi hutang obligasi dengan pemegang obligasi setuju menerima 1.000 saham biasa PT Andalas. Nilai parinya 5.000 yang memiliki nilai wajar 11.000. 11.000 ini kayaknya per lembar. Jadi 11.000 kali 1.000 itu 11 juta. Gedenya lagi. Apa nih ya? Juta. Berarti di sini 11 juta. Nilai pelunasannya itu berarti dia 1.000 lembar saham kan? 1.000 lembar saham, nilai wajar dari sahamnya 11.000, berarti 1.000 lembar. 1.000 lembar dikali dengan 11.000 dikurang dengan nilai buku obligasi saat pelunasan itu berapa? Kita lihat nilai buku obligasi saat pelunasan 1 November ini, nilai bukunya segini. Jadi kita masukin segini. Masukin di sini. Nah, nilai pelunasannya 11 juta. Nilai pelunasan itu berarti kita melunasinya dengan nilai 11 juta. Nilai buku obligasi ini itu adalah hutang kita nih segini loh. Jadi kita punya hutang cuma 9 juta. Jadi harusnya kita punya hutang 9.785.000. Tapi kita harus melunasi dengan nilai 11 juta. Berarti kita untung atau rugi? Rugi, Kak. Rugi. Berarti di sini rugi. Berapa ruginya selisihnya? 1.214.735. 735. Nah, itu ruginya. Nah, kemudian tanggal pelunasannya kan 1 November. Jadi ada 2 jurnal tanggal 1 November ini. Yakni jurnal untuk bayar bunganya dan kemudian jurnal untuk pelunasannya. 1 November 2021 untuk pelunasan. Berarti kalau hutang dilunasi berarti bonds payable-nya di debit atau di kredit? Debit. Debit, Kak. Maka debit di sini bonds payable. Nilainya sebesar nilai Buku. nilai bukunya. Soalnya hutang kita segini kan, maka kita lunasi segini supaya nol saldonya. Nah, kemudian habis itu kita lunasi 9.785. Rugi kalau rugi pelunasan debit atau kredit kalau rugi? Debit, Kak. Debit, maka di sini bikin rugi pelunasan hutang. Kita masukin ruginya segini. Terus habis itu kita melunasinya ini nggak pakai cash, tapi pakai saham. Berarti terbitlah saham di sini share capital. Ingat, kalau share capital itu selalu dicatat sebesar nilai Nominal. Jadi harus dicatat sebesar nilai nominalnya. Kita lihat. Kita lihat nilai nominal dari share capital di sini itu adalah nilai pari nih. Nilai parinya 5.000, jumlahnya 1.000 lembar. Berarti 5.000 kali 1.000, 5 juta. Ini sini 5 juta. Nah, kemudian di sini selisihnya itu jadi share premium ordinary. Berapa selisihnya? 6 juta, Kak. Berapa? 6 juta. 6 juta berapa? 6 juta aja, Kak. 6 juta. Selesai yang nomor 1, nomor A baru.
yang A adalah A. Bikin soal satu terakhir yang B. Yang B ini, pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan menyetujui perjanjian restrukturisasi hutang dengan PT Andalas yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Ini sama enggak? Ini PT. Oh. PT Andalas. Pada tanggal 31 Desember 2021, Ocean Bank menyetujui perjanjian restrukturisasi hutang dengan PT Andalas yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank setuju untuk merestrukturisasi hutang Wesel dengan pokok hutang 2 juta. Harga bunganya 11% dengan modifikasi berikut. Jadi di sini dia notes nih. Paling nggak obligasi kan, katanya hutang, berarti di sini notes payable. Notes payable kita itu nilai pokoknya itu 2 juta di sini. Terus bunganya 11%. Jadi yang biasanya segini. Jadi karena kita mengalami kesulitan keuangan, maka kita modifikasi dia menjadi seperti ini. Kita restrukturisasi. Berarti restrukturisasinya itu gimana? Jadinya yang kewajiban yang 2 juta ini jadi sekarang 1.500.000 aja. Jadi nilai nominalnya jadi 1.500.000. Kemudian habis itu memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2021 jadi 31 Desember 2025. Terus habis itu mengurangi tingkat bunga 11% menjadi 10%. Jadi bunganya juga dikurangi. Kemudian tingkat bunga pasar waktu itu adalah 12%. Tingkat bunga pasar pada saat kita restrukturisasi ini. Jadi tingkat suku bunga pasar itu dipakai saat apa kejadiannya. Maka suku bunga pasar yang digunakan adalah saat kejadian tersebut. Jadi enggak kalau misalnya awal diketahui lagi suku bunganya, terus nanti tanggal tertentu diketahui lagi suku bunga pasarnya, maka kita tetap pakai tanggal transaksi itu. Jadi tergantung transaksinya tanggal berapa, maka tanggal itu juga kita gunakan suku bunga pasarnya. Kemudian di sini PT Andalas membayar bunga setiap akhir tahun. Berarti tanggal pembayaran bunganya itu tiap tanggal 31 Desember. Nah, di sini ketika terjadi restrukturisasi atau perubahan terhadap hutang ini, maka kita harus cari lagi present value-nya, nilai sekarang dari hutang tersebut. Jadi 31 Desember 2021 ini, nilai sekarang kita cari nilai sekarang dari dia tibanya restrukturisasi ini tibanya melunasi hutang dengan hutang lagi. Nah, jadi hutang yang kita kan melunasi hutang dengan hutang lagi. Nah, hutangnya lagi ini berapa sih nilainya tuh harus sebesar present value-nya juga kan. Nah, jadi gitu, makanya kita cari lagi present value-nya berapa. Jadi nilai sekarang dari hutang baru. Sebenarnya hutang baru ini, yang ini. Hutang baru. Yang 2 juta 11% ini hutang lama. Nilai sekarang dari hutang baru itu adalah, kita cari PV nominalnya. Nilai nominal dari hutang baru berapa? 1.500.000, Kak. 1.500.000 karena mengurangi kewajiban pokok utang dari 2 juta jadi 1.500.000. Berarti utang baru 1.500.000. Ini sini 1.500.000.
dikali dengan rumus PV kan ini. 1 ditambah I. I-nya berapa di sini? I-nya 12%, Kak. 12%. Tingkat suku bunga pasar kita pakai. Nah, dia di sini membayar bunga pada setiap akhir tahun. Berarti 1 kali aja setahun. Berarti tetap 12%. Kalau di sini 12%. Pangkat minus N. N-nya itu berapa? 4, Kak. Dia memperpanjang jatuh tempo dari 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2025. Berarti 2022, 2023, 2024, 2025. Ada 4 tahun. Berarti di sini minus 4. Berapa PP nominalnya jadinya? Rp953.250, Kak. 953 53.250. 250. Nah, habis itu kita cari PV bunganya. PV bunga. Nah, bunganya berapa di sini? Bunganya sekarang? Yang 1.500.000 dikali 10%, Kak. 1.500.000 pokok yang sekarang kan 1.500.000 dikali dengan tingkat suku bunga yang sekarang itu 10%, nggak 11% lagi. Jadi di sini kita bikin bunganya 1.500.000. Kita tambah lagi sini dulu ya. Bunga baru. Baru sama dengan 1.500.000 dikali 10%. Dapat di sini 150.000. Berarti di sini 150.000 kali kita masukin yang ininya. Mana rumus tadi? Kayak Kak. Ini. Ini kan bunganya 12%, kita ganti jadi 12, ini ganti jadi 12. I-nya suku bunga pasarnya minus 4. Dapatnya jadinya berapa? 155.595, Kak. 155, 455.595. 455.595. Jadinya terus habis itu nilai sekarang dari hutang. Nilai sekarang dari baru berapa? Rp1.408.000. 1.408.000. 845, Kak. Hah? 845. 845. Terus habis itu kalau kita melunasi hutang, tibanya kita kan melunasi hutang nih. Jadi hutang lama diganti dengan hutang baru, sama aja sama melunasi kan. Kalau tiap melunasi berarti ada nanti untung atau rugi pelunasan. Kita cari untung atau rugi pelunasan. Dia diminta jurnal sampai 31 Desember 2021 aja. Untung atau rugi pelunasan. Berarti harga pelunasan, nilai pelunasan dikurang dengan nilai buku pelunasan. Nah, nilai pelunasannya berarti
Kan dia diganti sama hutang baru. Hutang baru nilainya segini, berarti ini dimasukin. Terus habis itu dikurangi dengan nilai buku hutang. Nilai buku hutang tadi 2 juta kan. Nilai pokoknya nggak ada di sini tanggal-tanggalnya, pokoknya 2 juta katanya. Langsung 2 juta. Jadinya ini untung atau rugi? Kita punya hutang 2 juta, tapi kita lunasi segini aja. Untung atau rugi? Untung, Kak. Untung, Kak. Ini untung pelunasan. Untung pelunasan. Terus habis itu kita jurnal lagi. 31 Desember 2021. Kalau kita lunasi berarti debit bonds payable. Kita debit bonds payable lama, old. Besar nilai bukunya. Nilai bukunya kan ini 2 juta. Kan yang lama. Terus habis itu ada untung atau rugi pelunasan. Dia untung pelunasan. Kalau untung di debit atau di kredit? Kredit, Kak. Di sini kredit untung pelunasan. Nilainya sebesar untung. Untung pelunasannya berapa ya? Ini selisihnya 591.155, Kak. 591.155. Ya, terus habis itu di sini kita terbitkan hutang baru kan? Zero new. Besar nilai nilai wajarnya. Yang baru ini. Sampai sini ada pertanyaan? Terus habis itu nanti kan ada bonds payable yang baru nih. Nah, bonds payable yang baru ini itu bakalan kita amortisasi dan kita bikin jurnal tiap pembayaran bunganya. Nah, itu nilai buku awalnya ini dimasukin. Terus habis itu nanti I-nya diganti jadi ini 12% lagi. Terus pembayaran bunganya, interest payment-nya kita ganti jadi yang baru. Yang baru bunganya segini kan 150 nanti interest payment-nya. Nggak pakai yang lama lagi tabel amortisasinya, tapi pakai data yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Udah paham semuanya? Nah, kita lanjutkan soal baru. Ini berarti udah. Ini. Soal nomor 2. PT-Han. Soal nomor 2, PT-Han. Soal nomor 2 terakhir. Dua terakhir. 2. PT-Han. Soal nomor 2, PT-Han. Di sini, PT-Han menerbitkan obligasi nominal 600.000, 9% jangka waktu 10 tahun, tertanggal 30 Juni 2014. Yang dijual dengan harga segini.
Pada saat itu tingkat bunga 10%, bunga dibayarkan setiap 30 Juni dan 31 Desember. Pada 31 Desember 2017 obligasi nih. Jadi ini dilunasinya sebagian. Gimana pencatatannya? Kalau dilunasinya sebagian. Nah, di sini yang pertama kali yang harus kita lihat itu adalah tanggal penerbitannya kapan. Tanggal penerbitannya 30 Juni 2014. Tanggal pembayaran bunganya kapan? 30 Juni juga. Berarti di sini nggak masalah nilainya, jurnalnya. Berarti jurnalnya nanti tetap kayak jurnal penerbitan obligasi yang kayak biasanya. Tapi kalau misalnya dia di antara tanggal bunga, nanti beda lagi pencatatannya. Jadi ini pas di tanggal bunga, berarti nggak ada masalah ketika kita mencatat penerbitan obligasi ini. Berarti di sini kita terbitkan obligasi itu tanggal 30 Juni, Kak. ya 30 Juni 2014. Jadi kita jurnal di sini 30 Juni 2014. 2014. Nah, 30 Juni 2014 itu berarti nanti jurnal pas penerbitan obligasi apa jurnalnya? Debit Pada bonds payable, Kak. cash, kreditnya bonds payable. Nah, itu nilainya di sini berapa? 562, 500, Kak. Ya, 562, 500. 562, 500. Ya. Di sini. Terus habis itu tanggal pembayaran bunganya 30 Juni sama 31 Desember. Lihat di sini dia dilunasi sebagiannya itu 31 Desember 2017. 31 Desember 2017. Berarti lumayan lama. Nah, nominal obligasinya 600.000 di sini. Harganya segini. Berarti dia di sini premium atau diskon? Diskon. Berarti kalau diskon kita bikin lagi tabel amortisasi. Debt, interest payment, interest expense, amortisasi nilai buku. Debt, interest expense. Itu di sini mana interest payment? Interest expense. Ini buku. Tanggal di sini 30 Juni 14. Nah, interest payment berapa? Di sini interest payment-nya berapa? Yang 600.000 dikali 4,5%. Mana? Ya 4,5% karena dia 2 kali setahun.
Berarti lumayan banyak juga, Nak. Soalnya 14 ini. Berarti 4 ini bagi 2, 4,5%. Berarti 600.000 nilai nominalnya. Berarti 600.000 dikali 4,5%. Bikinlah ini dulu dia sampai tanggal 31 Desember 2017. Nanti di sini 31 Des 14. Lima belas, 16. Jundes. 16. 14. 16, 17 sampai 31 Desember 2017. Dah. Interest payment-nya 600.000 kali 4,5% berapa? 27.000, Kak. 27.000. Kalau kita bikin di sini 27.000. Interest expense-nya pakai yang mana? Suku bunganya? Yang 5%. 5%. Ini kan suku bunga efektifnya 10% bagi 2 karena dia 2 kali setahun. Maka ini 5%. Di 5%. Kita pindahin di sini. Nah, ini kali 5% berapa? 28.125, Kak. 28, 125. 125. Selisihnya? 1.125. 125. Nah, habis itu ditambah, soalnya kan nilai nominalnya 600.000. Berarti tambah prestasinya berapa? 563.625. 625. Kali 5%? 28.181. 28.181. Di selisihnya? 1.181. 1.181 ditambah 564.806. 564.806 kali 5%? 28.240. 28.240. Selisihnya? 1.240. 240 tambah 566.047. 47 kali 5% lagi 28.302. 28.302. Selisihnya 1.302. Dapat tambah 567.349. 567.349 kali 5% lagi 28.367. 28.367. Selisihnya 1.367. 367 ditambah 8. kapan? 568.716. 568.716 kali 5%. 28.436. 436. Selisih 1.436. 436.
570, 152. 152 kali 5%, 28508. 508. Selisihnya 15008. berapa? 571, 660. Nah. Terus habis itu jurnal ini udah, habis itu kita catat tiap tanggal bunganya. Berarti ini udah 31 Desember 2014. Berarti 31 Desember 2014 karena dia berarti ini amortisasinya di sini kan menambah nih. Kalau menambah tuh dikredit lagi, berarti sama kayak yang tadi kan. Nah, sama kayak tadi, tapi kita bikin di sini interest expense-nya ini. Ini 125 27.000. Di sini kreditnya cash pas 31 Desember 2014-nya. Kenapa cash? Karena tanggal pembayaran bunganya kan emang tanggal segitu. Emang tanggal 31 Desember. Maka di sini di kreditnya cash, nggak interest payable lagi, tapi cash. Terus habis itu nanti 31 Desember, habis itu 30 ini lagi. Kayak gini aja jurnalnya terus. Nggak ada yang Januarinya lagi. Cash-nya udah dibayar kan. Ini langsung dibayar. Di sini Juni 2012. Satu 181. Ayo cepat kita. Empat belas, 15. Berarti di sini 15. Di sini 16. Sampai 17 ya. Nah, kalian lanjutin aja nanti sendiri masukin angkanya ya. Masukin angkanya ini. Sesuai ya. Ya, Tika. Iya Kak, nanti kami lanjutkan. Lanjutin aja supaya cepat. Kita 16. Berarti ini 15 sesuai tabel. 15, 16, 17. Nih. Cash semuanya, nggak ada utang-utang. Nah, kemudian habis itu
dia kan dilunasi tanggal yang 62 ya. Kemudian habis itu obligasi tanggal 31 Desember 2017 itu obligasi nominal 300.000. Kita kan obligasi kita nominalnya 600.000. Jadi dilunasi 300.000. 300.000 itu kan berarti setengahnya kan. Setengah dari ini. Dari total berarti persentase pelunasan. Sini persentase pelunasan. Kita cari dulu persentase pelunasannya. Obligasi nominalnya 300.000 yang dilunasi. Sedangkan di sini nominal kita 600.000 berarti kan 50% tuh. Berarti 300.000 dibagi 600.000 dikali 100%. Ini 100%. Berarti kan ini 50% pelunasannya kan. Setengahnya aja yang dilunasi. Nah, terus habis itu berarti dia dilunasi setengahnya aja dengan kurs 115%. Berarti kita bikin di sini harga pelunasan. Berarti kalau kita lunasi berarti di sini nanti ada untung pelunasan. Untung atau rugi pelunasan. Nah, untung atau rugi pelunasan itu kan berarti nilai pelunasan dikurangi dengan nilai buku Nah, nilai pelunasannya ini dia kan dilunasi di sini yang dilunasi dengan kurs 115%. Kalau yang pakai kurs-kurs ini kan dikali dengan nilai nominalnya kan. Nah, yang dilunasi itu 300.000. 300.000-nya aja. Berarti di sini kalau 50% sebenarnya bisa kita kayak gini. 50% kali 600.000 kali 115%. Tapi karena di sini udah tahu langsung 300.000 yang dilunasi nominalnya, maka langsung aja 300.000 kali 115%. Tapi kalau ini nggak diketahui nominalnya berapa, cuma 50% aja misalnya. Berarti 50% kali 600.000 kali 115%. Berarti ini 300.000 dikali 115%. Itu dikurangi dengan nilai buku hutang. Nilai buku hutang kita itu kita lihat di sini. Nilai buku hutang kita itu tanggal pelunasannya kan 31 Desember 2017. Berarti kita lihat di sini nilai buku pelunasan 31 Desember 2017 itu segini. 571.660. Masukin 571.660. Nah, ini kan 571.660 ini kan untuk hutang yang nilainya 100% kan, untuk hutang yang dilunasi 100%. Tapi masalahnya dia dilunasi cuma sebagian yakni 50%. Maka dikali di sini 50%. Dilunasinya sebagiannya aja. Berarti kali 50%. Ini dapatnya berapa? Ini 245.000, Kak. 245.000. Ini kali 50%? 285.830, Kak. 285.830. Jadinya untung atau rugi? Jadinya Untung. untung, Kak. Untung, karena di sini utang kita segini, tapi dilunasinya lebih rendah, berarti untung pelunasan. Untung pelunasannya berapa? 59.170, Kak. Ini kurang ini mana?
Ini 345, Kak. 345. Oh, Iya, 345. Dapatnya untungnya 59.170. itu rugi lah. Untung nak. Mana untung? Rugi, Kak. Rugi Jadinya. Ruginya jadinya berapa? 59.170, Kak. 59.170. Nah, udah selesai. Habis itu kita bikin jurnalnya. Berarti 31 Desember 2017. Saat pelunasan berarti debit bonds payable. Bonds payable yang kita debit itu adalah kita kan lunasi cuma 50%-nya aja. Nilai bukunya berarti yang ini. Yang 50% aja. Terus habis itu kredit lagi. Di sini kan rugi. Kalau rugi berarti kan di debit. Berarti di sini rugi pelunasan. Nilainya itu 59 ini. Terus habis itu nanti kreditnya itu kita lunasi pakai cash. Itu kita lunasi segini, nak, tadi. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu kan masih ada sisa hutang kita tuh 50% lagi. Ya kan? Si A yang dilunasi baru 50%. Ya, berarti masih sisa 50%. Yang sisanya 50% itu kita bikin lagi tabel amortisasi yang baru. Kita bikin tabel amortisasi yang baru. Soalnya berubah lagi kan nilai hutang kita sekarang tinggalnya berapa. Kita bikin tabel amortisasi baru. Tabel amortisasi untuk sisa hutang. Amortisasi untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Di sini tanggal pelunasannya 31 Des 2017. Terus payment-nya kan udah belum lagi kan. Book value-nya yang mana? Book value ini, book value untuk book value sama dengan persen sisa hutang dikali dengan nilai buku hutang tanggal 31 Des penuh. Nah, sisa hutangnya dilunasi 50%. Berarti sisa lagi 50% kan? Dikali dengan nilai buku hutang tanggal 31 Desember yang 100%. Yang 100% kan ini. Dan ini nilai bukunya. Berarti kan sama nilai yang tadi tuh. Nih. Sama dengan soalnya kan 50-50, berarti ini juga nih orangnya. Karena dia 50-50 kebetulan sama. Kita bikin sini. Masukinlah sini. Nah, habis itu kita hitung nilai interest payment yang baru. Berarti interest payment yang baru nanti kan 30 Juni lagi. 2018. Nah, interest payment-nya berapa? Interest payment
payment itu adalah sisa hutang, persen sisa hutang dikali dengan bunga hutang jika 100%. Kasih sisa hutangnya kan 50% sisa hutangnya. Dikali dengan persentase bunga hutang kalau 100% tadi kan ini 27.000 kan. Maka kali 27.000. 27.000 dapatnya berapa? 13.500. Plus 500 Kak. Iya ya, 13.500. Kita masukin lah di sini 13.500. Nah, selebihnya caranya sama aja. Terus expense-nya ini kali 5% berapa, amortisasinya berapa, habis itu ditambahin ke bawah. Kalian lanjutin nanti sampai di sini kan sampai di 2019, bikin jurnalnya sampai tahun 2019 nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kalau paham, kita tutup pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Kak mohon maaf. Kita Jumat lagi pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. ya.